Jadi udah berapa lama nikah tuh? Nikah udah mau setahun, baru mau setahun. Setahun ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan panjang rezeki, panjang jodoh ya. Yang kita tamu ini udah 15 tahun menikah loh. Langganan. Iya. Langsung aja yuk, ini dia Eno Lerian dan suami yo. Priam Bodo. Wah, gile. Om Pria. Lihat Om. Eno. Bos suami. Biasanya nggak bos suami. Pernah nggak? Udah lama nggak ketemu. Masya Allah. Halo. Silakan duduk. Eno. Nyong. Om Priam dan Eno Lerian. Ya. Mana di mana? Ambilin teh atau apa gitu? Lah kan ada asisten. Ada asisten. Iya, iya. Emang kan bintang tamu. Bintang tamu. Masa bikin teh? Silakan duduk. Gimana dong Priam? Sehat? Alhamdulillah Udah sehat. lama nggak ketemu ya? 2 tahun kali nggak ketemu. Lebih 2 dong. tahun. Lebih ya? Lebih ya? Hampir ya 3 tahun. Ya 3 tahun. Emang biasa ketemu seringnya di mana? Kan bisa kantor. Oh dulu udah nggak kantor lagi sekarang. Iya. Oke. Kalau aku sama Eno dulu ketemu tuh di kos-kosan zaman dulu. Tapi inget nggak? Dulu kan kamu pernah nganterin aku. Hah? Oh my god. Oh my god. Numpang pulang sama Irfan. Like Katana. Ya kan? Ingat kan dianterin. Katana gue mah ya Eno Lerian, Agnes mau katana gue tuh Iya. berjasa. Caranya kemana sekarang udah jual? Itu dia gue nyesel deh gue jual. Cari jual. Iya, bintang-bintang udah pada masuk situ loh. Dan gue tuh ngefans banget sama sosok Eno Lerian. Tiba-tiba teman kos-kosan gue itu anak IKJ, satu kampus sama Eno. Hah, Eno Lerian. Ya Allah. Tapi nggak ada apa-apa sih, tenang kamu gue mah. Ya, tenang aja, Om Priam aman ya. Ini kita lihat dulu gimana ternyata Sosok Eno bersama suaminya. Yuk, ini dia nih video Eno dan Priam Bodo. Ternyata romantis banget ya. Itu lucu ya. Nyambung humornya. Satu frekuensi itu. Kayak ngeliat Rafathar sama Lili lagi main. Nggak ada dong kayak kakak. ya jadi justru semakin kita berumur tuh kayak kita kekanakan. Iya, balik lagi. Kadang-kadang bercanda-bercanda receh kalau tidak satu frekuensi itu jadi apaan sih gitu. Iya. Ini mah jadi iya ya gitu. Lebih receh siapa di antara kalian berdua? Kita naik eskalator, jadi kan eskalator tuh ada sensornya kan. Kadang-kadang kan eskalator kalau misalnya belum ada orangnya kan dia jalannya pelan kan. Iya. Nah dia yang ngasih tahu anak-anak, aku mah awalnya nggak tahu. Dia tiba-tiba loncat kayak gitu. Gimana caranya si sensor itu nggak kena dan nggak jadi cepet gitu loh. Dia Oke, tadi sampai berhenti akhirnya. Pelan karena jalannya akhirnya aku gitu. berhasil, karena aku selama ini nggak pernah berhasil. Makanya kita happy banget. Melewati sensor itu. Melewati sensornya sampai akhirnya si sensornya tuh pelan, nggak cepet gitu loh. Itu kan mainan bocah banget dia sama anak-anak. Aku cobain sekarang. Anak-anak. Total, in total. 5. Anak kita berdua, 5. Kok ngomongnya pakai total gitu sih? Karena kan kita kan berdua datang sama-sama Bawa. bawa anak. Eno bawa berapa? Aku bawa 1, Priam bawa 1, kita berdua punya anak 3. 3. Jadi total 1-1. Tapi dua-duanya yang dari Eno dan Priam itu barengan? Enggak. Sekarang enggak? Sekarang enggak. Sekarang enggak. Ikut itu. Masing-masing? Masih. Dulu sempat barengan? Oh yang dari Reno sempat bareng. Oke. Kalau Priam enggak. Paling gede Paling gede yang apa? yang dari kalian. Ya. Yang dari Naya itu yang apa namanya Bumi. Naya. Naya. Gue tadi gini. Bumi itu umurnya 22, kalau Azela dari sebelumnya 17. Iya, anakku paling besar 22. 22 tahun. Oke, 15 tahun bersama dengan pengalaman masing-masing. Terlihat selalu romantis dan bahagia. Tapi ada artikel berikut kita lihat dulu ya. Ini dia nih. Eno Lerian kenang parahnya pertengkaran dengan suami yang sampai ingin cerai. Kini berubah berkat hidayah. Emang nikah udah berapa tahun jadi? 15. Oh ini 15 tahun. Jadi diguncang di usia pernikahan keberapa? Ke 2 sampai ke 5 ya. sampai ke 5. Berat. Berat. Sampai mau pisah. Dan kan masing-masing sudah ada pengalaman sebelumnya ya. Iya. Dua-duanya dengan pengalaman sebelumnya bersatu, kemudian pernah mau guncang lagi, apa yang menguatkan? Yang menguatkan tuh Saat itu? kita waktu itu sempat ya anak-anak ya yang menguatkan anak-anak. Jadi karena kita kepikiran pernah gagal, terus kita tahu rasanya gagal itu nggak enak banget. Masa gitu. 2 kali Iya. gitu. Karena Buat gini, anak ya? karena yang kita tinggalin adalah si anak-anak itu. Karena Saat itu sudah ada berapa anak? Di luar yang bawaan? Satu. Oh 1, oke. Masih nomor tamu. terus ya udah akhirnya kita pikir
ya udahlah daripada kita pisah terus kita ngecewain anak lagi gitu kan. Ya kita nggak boleh pisah. Kita Dan bertahan sampai sekarang mudah-mudahan langgeng terus Amin, ya. ya Robbal. amin. Terus tadi hidayah apa itu? Hidayahnya adalah waktu itu jadi pas di sebelum anak pertama lahir kita sempat juga program akhirnya Eno hamil, cuman attitude kita masih parah, berantemnya juga masih ngaco banget, berantemnya parah banget. Terus sampai satu ketika Senggol bacok. Iya. Dia Hamil. pergi dari hamil terus Di berantem. kondisi hamil? Iya, berantem parah, dia kabur dicari-cari nggak bisa, akhirnya saya minta tolong teman, akhirnya ketemu. Begitu pas balik ke rumah, kita ke rumah sakit, padahal 2 minggu sebelumnya, Aman-aman aja, baik-baik. cek masih aman-aman, nggak ada tanda apa-apa, begitu pas kita cek di dokter, bayinya nggak berkembang. Itu di anak kehamilan pertama? Ya. Hamilan pertama, iya. Pertama. Sebelum anak kita berarti ya kedua. Sebelum Abi. Sebelum Abi lahir. Iya. Karena Kayak lagi kita secara psikologis kali ya? Ya. kayaknya ngaruh ke sana sih gitu, cuma memang berdua tuh sama-sama keras, sama-sama temperamental, jadi mungkin egonya sama-sama masih didahuluin banget gitu lah. Di situ yang membuat akhirnya memang hidayahnya adalah diingatkan lagi ke kita berdua bahwa ternyata kita nggak bisa ngeduluin ego kita masing-masing itu sih. Tapi sejak itu akhirnya justru saling menguatkan. Alhamdulillah. Sampai akhirnya dikasih rezeki anak 3 lagi. Iya. Yang paling kecil umur berapa sih, No? Umur 8 tahun yang paling kecil. 8 tahun, udah cukup. Cukup? Nah, Jangan nambah lagi. ampun. Terima kasih. Iya. Tapi juga ada nih artikel-artikelnya hidup susahnya mereka dan alhamdulillah bisa mereka lewati bersama-sama. Ya, kita lihat. Kisah Eno Lerian dan suami hidup kekurangan, tak ada uang hingga kardus dijadikan lemari. Nggak gini. Ini bukan kayak gini. Ini bagaimana? Jadi kita berdua itu sempat memutuskan pengen tinggal di Bandung karena kita pengen tahu nih. Jadi memang yang nama rumah tangga ya. Ujian hidup itu macam-macam. Keuangan juga menjadi salah satu ujian hidup juga gitu. Kita memutuskan aja kita coba di Bandung aja yuk. Siapa tahu di Bandung itu kan kayaknya lebih slow living, lebih enak segala macam, lebih nggak kayak di Jakarta lah, apa-apa semuanya buru-buru. Pas kita pindah ke Bandung, ternyata buat bikin lemari yang besar, karena kan aku selama ini tinggalnya sama mama kan, nggak pernah tahu beli lemari ternyata mahal ya Bo, gitu loh. Nggak Sebentar, pernah jadi tahu. selama ini belum pernah tinggal sendiri? Waktu itu Selalu bareng mama? selalu bareng orang tua, nggak pernah ngerasain beli sofa, nggak pernah ngerasain Ya itu, beli tempat tidur. sendok piring aja kadang-kadang nggak beli. Tahu, Iya gitu kan. bener. Namanya juga rumah tangga pertama kali kan. Terus pas kita pindah ke Bandung, mau beli lemari dengan anak udah 1, sama-sama udah punya anak juga gitu ya. Jadi kita mesti memikirkan. Udah 2 Bandung. Jadi kita mesti memikirkan semuanya kan. Ternyata harga lemari tuh mahal banget. Iya, gitu iya, kan. iya. Terus aduh ini kita gimana ya kira-kira ya. Dan itu rumah juga masih ngontrak. Terus aku memutuskan gini aja deh Ay. Sebelum kita beli lemari karena takut itu mahal banget kan. Aku akalin aja dulu pakai kardus gitu loh maksud gue. Jadi supaya tuh bisa lebih kardus. jadilah kardus Iya, itu gitu loh. Jadi supaya dulu deh tahan Eh, dulu deh. Kita tapi kan masih oke loh, berhitung berarti gitu loh. beneran bijak banget ya. Iya sampai akhirnya kan Sesuatu yang penting-penting dulu yang... karena kan kita nggak tahu nih kita di Bandung bakal betah apa enggak, cocok apa enggak, karena kan semuanya harus diperhitungkan. Ibu-ibu kan jauh lebih memperhitungkan hal kecil kan. Iya. Termasuk harga lemari. Gitu. Iya. Oke, ini sekarang akan ada challenge nih, challenge rating sifat Eno dan Priam sebagai suami dan istri ini. Ini sudah menghadapi lika-liku pernikahan, sudah pasti paham dan karakter pasangannya. Nah kita mau mereka saling bongkar sifat satu dengan yang lainnya. Ayo, boleh bergerak sini. Ini rating sifat Priam Bodo sebagai suami, Berarti ini aku rating ngisi. sifat Eno sebagai istri. Berarti kamu di sana, Eno sini. Nah, coba. Langsung saja isi 1 sampai 5 silakan. Isi dulu nanti kita bahas ya. Oke. Oke. Ya, Bo. Oke. Ada 5, kadang saling protektif, posesif. Banyak bintangnya. Oke. 5 loh. Protektif banget. Ah. Oke. Tegas. Boleh ya ini dulu ya? Boleh. Boleh 6 nggak? 5 maksimal. Oh tegas banget berarti dia ya. Tegas, Bo. Pokoknya cuma ke aku doang, ke anak-anak juga. Ah. Abang tegasin aku dong bang. Aduh. Dia keras. Insya Allah. Alhamdulillah.
Oke. Gue yakin anak-anaknya disiplin banget nih kalau ngeliat dari karakter ibu Enggak bapaknya sih. gini. Waduh ini Satu galaknya. galak, satu tegas loh. Oke, Galak ketemu tegas, aduh. terus romantisnya. Nyong tolong parkirin mobil depan gimana? Terlalu repot Mas ini bener. Terlalu repot, mintanya apa aja. Jangan bukan Masa begitu. begitu, ah? Mas Omay mas, gerobaknya mas, benain mas. Oke, cukup tepuk tangan dong untuk mereka nih. Kita bahas satu demi satu ya. Ini Rating sifat pria bodoh sebagai suami. ini bodoh aja gini biar kok pinter ya. Iya, iya. Protektif banget emang. Banget. Gimana? Dari zaman pacaran, protektifnya parah banget. Lebih kayak posesif gitu sih, Bo. Terus zamannya dulu kita awal-awal pacaran kan aku punya zaman pet, ingat nggak? Pet. Zamannya pet kan. Terus aku punya teman, itu maksudnya kalau, ya kan kita kan Circle, ya. udah teman punya sendiri gitu kan. Teman-teman gue aja dicemburuin waktu itu. Waktu itu. Terus protektifnya memang setelah itu memang dia lumayan protektif banget, tapi in a good way ya. Kalau itu kan awalnya masih posesif, sekarang mana anaknya juga protektif gitu. Gitu. Romantis. Romantis. Oke, Empat. bintang 4. Romantis. nih. Romantis ya? Romantis dan manja banget soalnya. Manja. Oh, Abang manja, Bang. Pekerja keras. Jangan. Dia pekerja keras banget ya. Pekerja keras. Sekeras apa sih, Bang? Itu kok sabarnya 2 sih, cuma 2 sabarnya. Tapi Sabarnya tipis soalnya. setipis tisu. Apa yang bikin dia nggak sabar tuh apa misal? Banyak hal banget sih sebenarnya kalau ngomong soal masalah sabar, contoh gitu ya, ini mobil dibersihin. Ini mobil kan benda mati kan. Misalnya kita nih pas lagi, ya namanya juga perempuan lagi duduk di depan, kadang-kadang kaki suka gitu naik kan. ya. Kotor ngomel-ngomel. Iya, Padahal iya, itu kan iya. benda mati. Atau misalnya kegaris dikit sama anaknya ngomel-ngomel. Iya, Padahal iya. itu benda mati gitu. Matinya karena apa tuh? Mati tabrak lari. Benda mati itu mobil gitu loh maksud aku. Tegas banget berarti. Tegas. Wah Tegas. tegasnya sampai 5. Ke istri, ke anak-anak tegas. Tegas semuanya. Peka. Toke, itu lu Makanya gitu. cuma satu. Peka. Nadanya kenapa gitu, ah? Peka kurang peka ya? Dia kurang peka. Laki kan? Laki gitu gak sih? Kurang peka. Iya juga. Iya gak sih? Iya sih. Iya kan? Iya, laki mah kurang peka. Lu laki, woi. Ah, sekarang gantian rating sifat Eno sebagai si cuek. Emang cuek. Ini di mana sih? Di sini. Cuek. Emang cuek dia ya? Cuek gimana sih? Abang cuek tanya. Dikit. Cuek ya. Kadang-kadang pernah nih sehari kita di luar nggak dicariin sama dia. Oh iya nggak apa-apa. Tapi malah Tapi seneng juga sih. Gede enak itu bukan? Iya sih. Kadang, oh dia nggak nyariin gue gitu kan, kebingungan. Tapi kayak nggak berarti hidupnya gitu ya. Iya, gue masuk jurang juga nggak tahu kali ini. Gitu kan. Cuman kadang-kadang seneng juga. Jadi pengennya lebih dicuekin atau dicariin terus setiap saat? Pas Karena dia protektif itu karena dia nyariin aku terus. Jadi udah dicariin, gue tau lo ada di mana, Oh ngapain iya kamu iya. nyariin lagi, ya nggak? Iya bener-bener. Gitu. Iya nggak? Iya, jadi nggak apa-apa. Tapi Eno tuh manja. manja, dikit, kadang-kadang. Tapi dia lebih ke mandiri juga sebetulnya dia ya. Iya. Galak. 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 Galak Galak yang dia. empat. Galak. Galaknya gimana? Wah, nih ya, Keluarin. kalau bangunin anak-anak gini. Woi bangun, Gini. digedor pintu. Oh, pintu. Anak aku tidak, cowok semua. Kelakuannya kayak bapaknya. Ya kan? Kalau dilembut-lembutin sayang, bangun. Sayang nggak bangun, yang ada nggak tidur bangun. lagi. Jadi tiga-tiganya semua kayak gitu. Yang ada kita mau berangkat sekolah jam berapa nih bisa terlambat. Berasa ngurusin 4 anak laki jadinya. Iya bener. Iya laki emang gitu. Emang. Ada laki. Harus tegas. Apa dulu? Oke. Dia Penyayang. penyayang. Penyayangnya 5. Banget. Sayang dia. Iya. Banget. Bawelnya juga banget. Wah juara. Tapi biasa kalau sayang kan emang bawel ya. Kan tuh, daripada nggak dibawelin gimana? Nih mama pernah bilang, tuh aja lah emang perempuan. Iya kan? Pasti. Ini dan rajin, bersih-bersih, beres-beres. Namanya juga ibu-ibu kan ya. Iyalah. Tapi kelihatan ya dari pas nyusun baju itu ya. Ketata, hitam. Nyetrika lu sendiri, No? Apa? Nyetrika. Ya, kalau nyetrika enggak, tapi itu nyusun sendiri aku. Ya udah kalau nyetrika ini ada ya besok. Jangan terlalu ngabuk, Mas. Bilang kamu suruh apa aja. Jadi host dah. Lu kasih tahu dah, lu abis lu ngomong dan lu diem aja. Oke. Nah, gitu
penonton di rumah. Setelah ini. Oke, kurang menarik. Belum habis, Oh, iya, belum iya. habis, belum habis. Jangan kemana-mana, tetap di FYP karena setelah ini ada sosok konten kreator yang viral. Mana? Bentar dulu, habis ini. OB gajinya Pernah jadi OB? gajinya tuh itu di bawah UMR banget 2 juta. Oke. Nah, terus aku Hidup di Jakarta. terus aku harus Dia gimana? mau nggak mau aku harus ngekos di kosan triplek, terus tidur tuh digigitin tikus kayak gitu. Terus makan dengan tempe tahu, kuah nasi padang. Ini yang siap ya. Siap dong. Apa 1, 2, 3. Enggak, ini apa? Apa? Receh.